Terima kasih Tuhan, bersyukur buat setiap anugerah yang kami nikmati Tuhan. Bersyukur untuk segala kasih berkat Tuhan yang kami nikmati sampai dengan hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami ada untuk kami memuji Tuhan. Kami ada untuk kami menyembah Engkau, Raja di atas segala raja di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Engkau Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hanya bagi
ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan rakyatku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku
hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah Allah selama-lamanya.
masalah yang ada di sekitar kami. Kau adalah Raja. Kau bertakhta Tuhan. You are in control. Terima kasih kami mempunyai Allah yang seperti itu. Bapa, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Terutama hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya kemampuan dari Allah memampukan aku untuk bisa membagikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Senang bisa kembali lagi ke sini. Makasih buat Pak Gembala, Ibu dan para leader yang memberi saya kesempatan lagi untuk sharing firman Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan bersama dari perikop atau ayat firman Tuhan yang cukup terkenal bagi kita, Mazmur 23. Mazmur pasal 23, seluruh pasal hanya ada 6 ayat. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelelaman, dalam bahasa Inggrisnya the shadow of death, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, gereja mula-mula di Timur Tengah, mereka tidak dapat pada awal-awalnya, kira-kira 300 tahun pertama, mereka tidak dapat menghadap ke salib karena bagi mereka salib itu adalah alat siksaan yang dipakai pemerintah untuk menyiksa penjahat dan narapidana. Jadi waktu mereka ibadah, mereka salib itu bukan simbol yang mereka mesti perhatikan. Jadi kalau meminta mereka untuk melihat salib itu sama dengan meminta orang Prancis untuk memandang tiang pancungan. Atau orang Amerika pada waktu itu memandang kursi listrik dalam ibadah. Nah, setelah era Kaisar Konstantin dan kekristenan menjadi agama resmi kekaisaran, maka penyalipan dilarang. Dan secara perlahan sisi brutal dari salib hilang. Dan memungkinkan untuk menjadi simbol kekristenan. Itu backgroundnya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau begitu, apa yang dipakai oleh orang Kristen? Oke. Apa yang dipakai orang Kristen atau orang percaya pada 300 tahun pertama untuk memfokuskan pikiran mereka pada pusat realitas salib? Karena sebelum itu salib mereka nggak mau pakai gitu. Menariknya Bapak Ibu, simbolnya itu adalah gembala yang baik. Dari mana mereka belajar bahwa untuk mengganti salib itu dengan realita pengorbanan? Mereka tahu bahwa jika domba yang tersesat itu di padang gurun dan tidak diambil dan dibawa pulang, maka ia akan mati. Dan mereka tahu bahwa pemulihan domba itu kembali ke rumah di desanya, itu merupakan simbol yang dapat mereka mengerti tentang kenyataan Kristus dan salibnya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena seorang gembala mempertaruhkan nyawanya dari ancaman binatang buas, serigala yang buas, untuk menyelamatkan domba yang hilang itu. Kenapa zaman itu sebelum 300 tahun gereja Tuhan mereka memakai domba?
Karena disitulah bahwa pengorbanan itu dilihat waktu sang gembala mereka mencoba untuk menyelamatkan domba itu dengan risiko kehilangan nyawa. Nah pertanyaannya begini, dari mana asal simbol gembala yang baik ini? Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan melihat perjanjian lama, maka kita melihat sekilas maksud saya, dalam semua Mazmur lalu bertanya, apa saja gambar atau simbol utama yang dipakai sebagai gambaran tentang Allah di dalam kitab Mazmur. Bapak Ibu dan saya akan terkejut melihat atau dengan cepat menemukan bahwa ada beberapa catatan di dalam Mazmur yang dipakai sebagai simbol yang merepresentasi Allah. Apa itu? Catatan seperti dia adalah perisaiku, dia adalah menara yang tinggi, dia adalah benteng perlindungan, tempat yang tinggi, ya, tempat pengungsian, batu karang, kubu pertahanan dan tanduk keselamatan. Kata-kata itu menjadi simbol bagi umat Tuhan untuk melihat Allah. Oke? Dan kadangkala ada 3 atau 4 hal itu muncul dalam satu Mazmur yang sama. Nah, Bapak Ibu, semua gambaran ini sebenarnya adalah bahasa keamanan dalam negeri. Bahasa kubu pertahanan, ya kan, benteng pertahanan, tempat perlindungan. Sebenarnya itu bahasa apa ya? National security, internal security. Nah, tidak masalah sih kita memakai simbol itu atau istilah itu dan oke saja, tetapi gambaran-gambaran ini kadangkala bisa menghasilkan mentalitas paranoid. Kalau kita membaca itu, kita berpikir sebentar musuh datang menangkap kita, maka cepat kita berlari ke benteng, ke kubu pertahanan, tempat perlindungan dan sebagainya. Nah, menarik untuk Bapak Ibu kita lihat bahwa semua yang disebut dalam Mazmur itu, kubu pertahanan, benteng perlindungan dan lain sebagainya, gambaran-gambaran untuk melukiskan Allah itu tidak muncul sekalipun di dalam perjanjian baru. Tidak muncul. Pertanyaannya begini, apakah hanya gambaran ini yang ada dalam kitab Mazmur untuk menggambarkan sifat Allah? Tentu saja tidak, karena ada 3 gambaran yang lain, yaitu gembala yang baik, wanita yang baik, dan bapa yang baik. Nah, Bapak Ibu ingat di perjanjian di Injil, di saat Tuhan Yesus ditantang mengenai pelayanannya dan mengapa ia makan dan minum dengan orang berdosa dan orang Farisi, Tuhan Yesus menceritakan 3 bagian tersebut. 1 gembala yang baik, 2 wanita yang baik, dan yang ketiga anak yang hilang. Itu artinya berbicara tentang bapa yang baik. Maksud saya begini Bapak Ibu. Jadi sebelum ada salib sebagai gambaran tentang Kristus dan pengorbanannya, gereja mula-mula itu memakai simbol gembala yang baik. Oke, itu sedikit backdrop untuk Bapak Ibu ngerti pada waktu kita membahas tentang Mazmur pasal 23. Kalau Bapak Ibu senang judul, saya kasih judul Tuhan Sang Gembala Agung. Tuhan Sang Gembala Agung. Ayat 1 sampai yang ketiga itu berbicara tentang dia mencukupi saudara dan saya. Gembala yang baik, pertama, dia mencukupi saudara dan saya. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, maka dialah yang akan mencukupi saudara dan saya. Makanya dikatakan dia adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang mencukupi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah apakah kita mempercayai dia sebagai sumber dari kebutuhan kita atau tidak. Nah, kalau saya bicara tentang kebutuhan, tolong jangan selalu mengasosiasinya kepada berkat materi. Oke? Karena bukan itu saja yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Oke? Namun Bapak Ibu, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Mesti dipahami itu. Tetapi ia selalu memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Oke, sekali lagi. Dia tidak selamanya memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Dan mungkin kebanyakan orang Kristen doanya tidak dijawab karena permohonannya itu untuk keinginan, bukan untuk kebutuhan. Oke, Bapak Ibu paham ya Bapak Ibu ya? Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan,
ia membaringkan aku. Dalam bahasa Inggrisnya lebih tepatnya gini, he makes me lie down, lay down. He makes me. Jadi dia pakai bahasa Inggris. Jadi rumput hijau itu Bapak Ibu, bagi domba-domba itu berbicara tentang kepuasan. Yang dimaksudkan di situ adalah contentment. Ya, air yang tenang berbicara tentang kedamaian. Tahukah Bapak Ibu, air yang tenang itu domba itu tidak akan mendatangi air yang beriak atau bergolak. Nggak akan pernah. Saya nggak pernah gembala domba, tapi saya gembala kambing. Kalau kambing dia tidak takut. Ya, sungai mengalir pun dia datang dan minum di situ. Domba tidak Bapak Ibu. Domba itu dia tidak akan mendatangi air yang beriak atau bergejolak. Kenapa? Karena dia takut jangan-jangan di situ ada lubang. Dan kalau ada lubang dan dia terjatuh, susah untuk bangun kembali karena bulunya lebat. Waktu basah itu berat untuk dia bangkit. Jadi domba itu selalu menghindari air yang beriak. Makanya dikatakan dia membaringkan aku, membawa aku kepada air yang tenang. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah hidup setiap orang Kristen harusnya bercirikan dua hal ini? Yang pertama, kepuasan. Yang dimaksud kepuasan di sini adalah berpada dengan apa yang ada pada kita. Ucapan syukur itu muncul kalau saudara dan saya merasa bahwa apa yang ada pada kita itu cukup, kita berpada dengan apa yang ada pada kita. Makanya kan definisi cukup itu kan relatif. Iya kan? Nah, sharing sedikit. Kami sekeluarga, saya yakin di setiap keluarga ada itu. Kami di keluarga, kami punya nilai yang kami sepakati bersama. Antara kami suami istri dan anak-anak. Salah satu nilai yang kami sepakati adalah kita harus hidup sederhana. Oke? Artinya apa? Kalau cukup buat kita, lebih untuk kita coba menolong orang lain. Dan itu yang mewarnai kehidupan kami. Kedua anak kami juga hidup seperti itu. Di rumah itu biasanya istri saya selalu ingatin. Umpamanya Bapak Ibu saya bilang gini, tolong dong boleh nggak saya beli sepatu satu pasang. Istri saya bilang gini, kamu lepaskan satu dulu ke orang lain. Baru kamu ambil. Susah ya Bapak Ibu ya, kalau senyum pun saya nggak bisa lihat ya. Ya udahlah, saya dengan iman Bapak Ibu pasti senyum. Oke. Selalu gitu, pakaian juga begitu. Umpamanya kalau saya bilang, karena kami selalu ini saya mesti izin kan, bukan izin, saya mesti komunikasi. Dan kalau dia bilang, oke, kamu perlu nggak sih? Kalau kamu ingin aja nggak harus dong. Kamu perlu nggak? Perlu banget. Oke, kalau begitu kamu udah kasih orang lain nggak yang lain gitu. Ya, jadi istri saya memang agak unik. Kadang-kala dia buat begitu, tetapi kadang-kala dia cek, loh pakaiannya itu di mana? Kamu udah kasih orang ya, dia udah tahu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tadi berpada dengan apa yang ada tadi. Menetapkan bahwa kita harus hidup sederhana. Yang berikut ayat yang ketiga dikatakan, dia menyegarkan jiwaku. Saya lebih suka terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan, he restore my soul. Dia memulihkan jiwaku. Bapak Ibu pernahkah saudara atau Bapak Ibu mendengar orang berkata gini, saya hancur di saat pasanganku selingkuh. Saya hancur di saat terjadi perceraian. Saya hancur di saat saya di PHK. Saya hancur di saat orang tua saya direnggut karena penyakit dan lain sebagainya. Sebenarnya yang kita maksud adalah jiwaku itu adalah hancur gitu. Nah, kabar baiknya gini Bapak Ibu, Allah kita itu adalah Allah yang merestorasikan hidup kita. Dia memakai alat, dia memakai sarana, dia memakai orang mengkonseling kita, dia memakai orang untuk menasihati kita, dia memakai orang lain jemaat yang lain untuk mendoakan kita. Tetapi ultimate healer, ya, yang penyembuh yang sesungguhnya adalah Tuhan kan. Tuhan yang memulihkan kita. Lalu dikatakan ayat yang ketiga lagi dia bilang, ia menuntun aku. Ini keren Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Gembala itu tidak pernah mendorong dombanya
tetapi menuntun dombanya. Ini keren. Makanya kenapa dipakai ilustrasi? Kamu adalah domba, kok nggak bilang kamu adalah kambingku atau kamu adalah ini, kok gitu kan. Intermezzo sedikit. Kalau seminar para hamba Tuhan kan biasanya tuh kan ngeluhnya begini. Pak, dia tuh curi domba saya, Pak. Ini ada di sini nih, saya bilang. Oke, kalau gitu restitusi aja, saling mengampuni, memaafkan. Tidak bisa, Pak. Dia mencuri domba saya. Lah kan ini kan susah diyakinkan gitu. Kan mesti kalau hamba Tuhan, pendeta, mesti cari ayat bandingannya gitu. Kan dia hanya mau dengar kalau ada firman kan. Jadi saya bilang gini, oh ya itu domba bapak ibu ya. Wah tanpa iya Pak. Oh kapan bapak ibu mati dan disalib buat mereka? Hah, mulai sadar gitu. Ya tapi kan gini ya susah gitu kan. Akhirnya saya mesti kasih keluar jurus pamungkas. Gini aja Pak. Yang biasa lompat pagar dan mau pergi itu kambing. Domba tuh nurut gembalanya. Bapak mau piara kambing atau domba? Saya nggak bilang manusia itu kambing, jangan salah ngerti Bapak Ibu ya. Ini ilustrasi saja. Kurang ajar Pak Rulan bilang kami kambing ya. Loh enggak bermaksud gitu Bapak Ibu. Ilustrasi saja. Iya kan? Karena kambing itu tanduk. Kambing itu mampu lompat pagar. Saya gembala kambing. Jadi saya tahu kalau pagarnya nggak tinggi dia lompat Pak. Kejar sampai urat nadi saya hampir terputus Pak. Nggak mau dengar. Biasa kalau saya bercanda di sini saya bilang, bisik sebelah. Kamu kambing atau domba sih? Ya saya bilang susah. Saudara lagi ngedumel saya juga saya nggak bisa tahu. Masker itu memang benar-benar dia menyelamatkan. Nah itu domba Bapak Ibu. Gembala tidak pernah mendorong mereka. Dia menuntun. Ini ada seorang hamba Tuhan, calon gembala, menggembalakan. Terus sebelum dia diorden, dia ditabis, dia minta. Boleh gak saya ke Israel untuk belajar 1 tahun? Lalu dia kumpul dengan para gembala. Ini gembala ini dia punya domba tuh bisa 1000 lebih ekor Bapak Ibu. Jadi dia ikut satu gembala, mereka pergi ke padang penggembalaan, domba mereka lepas semua, ada sekitar 5-10 orang gembala mereka kumpul. Jadi mereka ngobrol-ngobrol gitu, biasa fellowship antara gembala. Lalu kalau umpamanya satu bilang, sorry ya, gue pulang dulu ya. Nah domba kan udah bercampur, kira-kira 4-5 ribu loh Bapak Ibu. Oke? Lalu gembala mau pamit ini dia tinggal mengeluarkan bunyi suaranya yang khusus. Yang berdiri mengangkat kepala dan mengikut dia itu hanya domba-dombanya. Yang lain itu tetap tinggal. Keren nih. Yang kedua juga begitu. Nah tinggal yang satu ini yang tersisa. Dia mengeluarkan suara, mereka ikut. Nah Bapak Ibu nggak percaya nanti Bapak Ibu cari di YouTube. Ada itu. Ada dites. Kasih orang, nggak ada yang bangun. Yang kedua bilang, suara, nggak ada yang gubris. Begitu gembalanya bilang, kira-kira begitu ya. Tiba-tiba langsung, antri semuanya. Makanya Tuhan bilang umat gembalaanku, bukan kawanan kambing gembalaanku. Oke, pertanyaannya begini Bapak Ibu, apakah saudara dan saya mau dituntun atau tidak? Bangsa Israel waktu menuju Kanaan, mereka harus mengikuti tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Musa dalam Keluaran pasal 32 setelah mengalami pemberontakan bangsa Israel, mereka menyembah patung emas. Dia berdoa dan dia bilang gini, Tuhan, jikalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, jangan suruh kami masuk ke tanah Kanaan. Oke, saudara dan kita udah ada di bulan ketiga 2021 gitu. Tapi kan semua kita belum ada kepastian kapan pandemi ini berakhir. Sudah ada vaksin gitu kan, tapi kan masih ada pro dan kontra. Katanya dulu bilang yang manula nanti belakangan ya kita berpikir kami yang usia 60 ini udah siap menghadap pencipta kah. Tiba-tiba bilang boleh lagi gitu kan. Terus ada yang manula ini, terus teman-teman di Ambon sudah mulai antri gitu.
Teman saya satu dia bilang, saya tanya kenapa kamu belum? Saya bilang enggak, dia bilang enggak, mereka duluan dulu saya mau lihat bagaimana. Dia bilang, Bapen belum ya? Saya bilang belum, karena mungkin saya penduduk Bali, jadi saya belum dipanggil. Kalau dipanggil pergi aja. Jangan, ini tuh ada chips yang kecil. Aduh, kok orang Kristen masih percaya yang gitu-gituan sih. Gitu loh, lebih percaya medsos daripada firman Tuhan sih. Oke. Nah maksudnya gini, kita tidak tahu apakah di akhir 2021 nih, kita udah bebas, sudah bisa boleh beraktivitas tanpa masker. Kita nggak tahu. Bapak Ibu dan saya juga nggak tahu apakah di akhir 2021 nanti kita masih bersama orang-orang yang kita kasih atau tidak. Kita nggak tahu. Apakah mereka udah mendahului menghadap kekekalan penciptanya. Saya nggak tahu, saudara juga nggak tahu. Kita juga tidak tahu apakah di penghujung tahun ini nanti keluarga kita masih tetap utuh atau tidak. Semua masih misteri bagi kita. Makanya saudara dan saya perlu tuntunan Tuhan melalui firman-Nya dan Roh Kudus. Hal yang saudara dan saya paling butuhkan saat ini adalah bergaul akrab dengan firman-Nya dan meminta mendengar suaranya dan minta tuntunan Roh Kudus-Nya. Jadi dari sisi Tuhan dia selalu mau menggembalakan kita. Dari sisi kita pertanyaannya adalah apakah saya dan saudara mau tunduk dan dituntun oleh Sang Gembala, ataukah kita masih mau menjalankan ambisi atau kemauan kita sendiri. Putuskan Bapak Ibu, bagaimana kita menjalani sisa tahun ini. Apakah yang akan menjadi penuntun saudara dan saya itu adalah uang kita kah? Ambisi pribadi kita kah? Kemauan kita yang harus didapatkah? Ataukah kita bilang, Tuhan tuntunlah aku. Itu kita harus putuskan. Nah yang berikut Bapak Ibu, yang kedua, dia gembala yang melindungi kita. Ayat 4 dan 5, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman. Bahasa Inggrisnya dia bilang, in the shadow of death, kematian. Ya, Bapak Ibu, ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Bapak Ibu berkata, tidak Pak Rulan, tidak. Kadang orang kan nggak setuju, tidak. Saya tidak takut mati, saya cuma takut ular. Iya, Bapak Ibu takut ular, kalau untuk ular gigi kan mati. Betul nggak? Saya nggak takut mati, saya takut ketinggian. Iya, Bapak Ibu takut ketinggian karena takut jatuh mati. Benar nggak? Nah, Tuhan Yesus sudah lakukan ini semua. Dia mengambil semua ketakutan terbesar saudara dan saya. Dan dia melenyapkannya melalui kematiannya di kayu salib. Nah saya selalu percaya begini. Manusia kalau takut apa saja itu normal. Cuma yang gak normal itu adalah waktu dia reaksi terhadap ketakutan itu yang gak normal. Gitu loh. Daud bilang gini, waktu aku takut, aku lari bersembunyi. Enggak. Waktu aku takut, aku panik. Enggak. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Oke? Nah, apa yang maksudnya dia melindungi saudara dan saya? Dia bersama kita di dalam peperangan gitu. Oke? Di dalam pergumulan saudara dan saya gitu. Allah tetap bersama dengan saudara dan saya. Saya beberapa kali ngomong begini Bapak Ibu. Orang Kristen kalau diperhadapkan, mau Tuhan melepaskan saudara dan saya dari pergumulan, atau saudara memilih berjalan bersama Tuhan melewati pergumulan sampai saudara menang. Kita lebih cenderung Tuhan melepaskan kita dari pergumulan hidup. Oke? Nggak, kalau saya memilih, mendingan saya berjalan melewati proses itu. Bapak ingat tahu cerita Daniel, Sadrak, Mesan, Abednego kan? Iya kan? Yang mereka apa? Mereka berjalan bersama Tuhan melewati dapur api itu. Tapi kerennya apa? Allah bersama dengan mereka gitu kan. Itu loh. Nah kalau saudara minta Tuhan lindungi saya, terus Tuhan angkat pergumulan saudara dan saya, itu mah gampang. Mujizat terjadi, Tuhan sayang saudara. Tetapi saudara nggak mengalami, nggak mengenal sifat Allah. Karena saudara nggak melewati proses itu gitu loh. Nah perhatikan katanya begini, gadamu dan tongkatmu menghibur aku.
Pertanyaannya gini, pernah bertanya nggak Bapak Ibu? Mengapa gada? Gada itu pemukul kan Bapak Ibu tahu ya. Kenapa gada dan tongkatmu menghibur aku? Kan itu alat pemukul. Kenapa Daud bilang gini? Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak memakai gada dan tongkat untuk memukul. Tidak. Dia tidak memukul saudara dan saya. Dia memakainya untuk memukul domba. Dia tidak memakai untuk memukul domba, tetapi memukul apa? Serigala dan binatang buas yang mau mengancam domba. Oke? Itulah sebabnya pada waktu Daud melihat gada dan tongkat dikatakan, aku terhibur gitu. Perlindungan apa? Ada atas saya dan saudara. Saudara dan saya tidak mungkin terhibur jika lihat gada dan tongkat untuk memukul kita. Betul nggak? Oke? Saya tidak tahu Bapak Ibu di bagian barat, tapi kami di bagian timur tuh begini. Kalau kami nakal itu dipukul dengan rotan atau ikat pinggang yang besar. Dan kami tidak akan pernah berkata begini, Papa, melihat tongkat dan ikat pinggangmu menghibur aku. Enggak. Udah ketakutan kita. Di sini Daud berkata gini, enggak. Itu penghiburan buat aku. Yang ditakutkan serigala adalah gada dan tongkat sang gembala. Serigala tidak takut domba, tetapi dia takut sang gembala. Maksudnya apa buat kita? Itu artinya saudara dan saya harus selalu berada di sisi sang gembala. Jangan sekali-kali menjauh daripadanya. Yang berikut dibilang gini, ia menyediakan hidangan bagiku di depan para lawanku. Ya kan? Kita lebih suka kalau ayat ini dirubah dan berbunyi gini. Engkau menyediakan hidangan bagiku setelah engkau membunuh musuhku. Enggak. Dia bilang gini, dia menyediakan hidangan bagiku di depan para lawanku. Artinya begini, saudara bayangkan musuh-musuh di sekelilingin sawah, saudara di tengah sawah, tahu di situ ada meja makan dan saudara Tuhan menyediakan hidangan bagi saudara. Bapak bisa ngikutin gak sih? Iya, saya mesti exercise iman saya. Oke, ayat 5 dia katakan, ia memperbaharui kita. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Minyak dalam Alkitab berbicara tentang Roh Kudus. Tapi juga efek daripada minyak itu juga menyegarkan dan menguatkan saudara dan saya. Maksudnya begini, di tengah peperangan dan pergumulan hidup, Tuhan selalu memberi kesegaran dan penguatan bagi saudara dan saya. Yang terakhir bagian yang ketiga ayat 6. Itu berjanji saudara. Dia bilang gini. Kebajikan, kemurahan, dan hidup kekal. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Kapan? Sepanjang hidupku. Bapak Ibu. Ini perhatikan. Ini keren banget Bapak Ibu perhatikan. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Sekali lagi. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya nggak terlalu akurat gitu loh menurut saya. Karena dalam bahasa Inggris dia bilang gini, kebajikan dan kemurahan mengejar aku. Bukan ikut saja, bahasa Ibraninya diterjemahkan dengan kata mengejar. Artinya kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengejar aku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengejar saudara dan saya, jika saja saudara dan saya perlambat lari saudara dari dia. Dan jikalau Bapak Ibu saudara yang sedang mendengar ini dan merasa bahwa Anda sedang lari dari Tuhan, maka bukan penghakiman Allah yang mengejar saudara, tetapi kebajikan dan kemurahannya yang mengejar saudara. Jadi berhentilah berlari, supaya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu menangkap saudara. Kebajikan dan kemurahan Allah mengejar saya selama 18 tahun. Dan pada usia ke-19 saya berhenti berlari.
dan ditangkap oleh kebajikan dan kemurahannya. Bapak Ibu, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Pakai ini, percayai ini. Di tengah pandemi yang kita nggak tahu kapan berakhir, percayalah bahwa Dia adalah gembala yang baik. 1 Yohanes 2 ayat 25, Dia janjikan kehidupan kekal bagi kita. Ibrani 10 ayat 23, Dia yang berjanji adalah yang setia. Satu hal lagi tentang sang gembala, Bapak Ibu. Gembala kita itu pernah menjadi domba. Tetapi jangan lupa apa yang terjadi dengan gembala kita di saat dia menjadi domba. Di dalam Yesaya 53 dikatakan, dia dihancurkan, diremukkan, sampai rupanya pun tidak seperti manusia lagi. Yeskiel pasal 34 ayat 12, gembala itu mencari domba yang tercerai-berai di hari yang berkabut. Tuhan Yesus berkata, aku akan datang dan semua dombaku akan dikumpulkan, aku akan mengumpulkan mereka. Kesimpulan dari Mazmur 23. Mazmur ini penuh dengan janji-janji berkat yang dapat saudara dan saya alami. Tapi dengan satu syarat, yaitu menjadikan Tuhan gembala hidup saudara dan saya. Tuhan adalah gembalaku, artinya kalau kita jadikan Dia gembala, barulah ayat yang selanjutnya saudara dan saya alami. Pertanyaannya untuk kita renungkan, untuk pulang ke rumah masing-masing. Apakah saya mau digembalakan oleh Tuhan atau tidak? Apakah saya mau tunduk kepada otoritas gembala itu sepanjang tahun ini dan seterusnya atau tidak? Keputusan ada pada kita, Bapak Ibu. Tuhan adalah gembala yang baik, maka tidak kekurangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Hamba jauh dari sempurna untuk menjelaskan. Hamba minta kiranya melalui Roh Kudus, Tuhan yang membukakan, membuat kami mengerti lebih jelas. Tuhan berbicara kepada kami lebih jelas. Dan kiranya sepanjang minggu ini, bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kami selalu menjadikan Engkau adalah gembala, berjalan di depan, dan kami akan mengikuti Engkau. Diberkatilah Tuhan, kiranya semua jemaat Tuhan yang mendengar, tolong mereka dalam pergumulan mereka. Kiranya firman-Mu ini menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Raja Maha Besar.
Tuhan, saya percaya setelah diberkati Tuhan dan biarlah firman Tuhan merubah hidup dan seluruh problem saudara, pemikiran saudara yang keliru, semua dibenarkan kembali, diluruskan kembali oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami bisa beribadah. Engkau memberkati hamba-Mu Pak Roland yang Tuhan sudah kirim buat setiap kami, berikan hikmat, marifat, penyertaan, perlindungan, juga Kau mau menyertai, memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Mari buka kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Diberkatilah rumah tangga saudara, suami istri anak-anak saudara, diberkatilah sekolah dan saudara, usaha pekerjaan bisnis, bahkan sekolah anak-anak saudara. Tuhan buatnya berhasil, kemanapun saudara berada, selalu ada Tuhan menyertai hidup saudara. Dan kiranya kasih daripada Bapa, anugerah Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan saudara mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Yesus datang kali kedua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.